Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam rangka kita menjalankan tugas utama kehidupan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari kita masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka kita mencoba mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini bertepatan dengan bulan Rajab. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu menjelaskan, Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan menurut pandangan Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, bulan suci. Kita sering menyebut bulan suci itu bulan Ramadan. Sebetulnya bulan Ramadan tidak dimasukkan ke 4 bulan yang hurum, yang dihormati, bulan yang suci. Bulan Ramadan di Al-Quran disebut syahrun azim, bulan agung, syahrun mubarak, bulan barokah. Tetapi yang masuk arba'atu hurum itu satu itu Zulhijjah, dua bulan Muharram, ketiga bulan Rajab. Jadi Zulhijjah, Muharram, Rajab sama bulan Zulqa'dah, ya. Itu 4 bulan yang dimuliakan. Kebetulan dalam bulan Rajab itu ada momentum peristiwa Isra Mi'raj. Kita sering menyebut peristiwa itu Isra Mi'raj. Sebetulnya itu 2 peristiwa, Al-Isra wal Mi'raj. Isra itu akar kata dasarnya itu dari saro, yaitu berangkat. Isra itu dari asra. Di dalam Quran ada surat Al-Isra. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan. Itu dalam terjemah Kementerian Agama. Jadi asra itu memperjalankan. Memang dalam kaidah bahasa Arab itu ada pola atau pembentukan kata yang kita kenal dengan ilmu tasrif atau syaraf. Bahasa Arab contoh dakhala artinya masuk. Kalau adkhala memasukkan. Kharaja itu keluar.
Tapi kalau akhraja mengeluarkan. Nazala turun, anzala menurunkan. Saro jalan. Tapi kalau asro memperjalankan. Jadi peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan jalan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan. Jarak yang begitu jauh ditempuh dalam waktu singkat. Di dalam ayat itu disebut lailan, dalam perjalanan malam, satu malam saja, bahkan satu malam pun tidak penuh, perjalanan singkat. Itu membutuhkan keimanan, karena jarak yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Kecepatan seperti apa? Kita mengenal ada kecepatan cahaya, ada kecepatan suara. Kecepatan cahaya ketika kita menyalakan, ya, dari sini cahaya langsung sampai ke arah sana. Itu pas dipijit di sini cahaya langsung sampai ke sana. Itu kecepatan cahaya. Ada lagi kecepatan suara. Kecepatan suara ketika saya bicara langsung didengar oleh hadirin. Jadi tidak ada delay. Ya, pas saya bicara langsung terdengar. Tidak ada delay. Bicara tet baru nyampe. Itu kecepatan suara. Jadi kecepatan luar biasa, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Ya, ini membutuhkan keimanan. Kalau tidak berdasar keimanan, tentu kita banyak keterbatasan menyangkut pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Isra ayat pertama Allah memulai dengan kalimat tasbih. Subhana, itu kalimat tasbih. Ada yang menjelaskan kalimat tasbih itu diambil dari kata dasar sabbaha, yasbahu, itu artinya renang. Ya. Jadi kalau sabbaha yusabbihu itu artinya kalau di Sunda itu menyeberangkan. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal jangan dipaksakan kita untuk memahami itu, tapi caranya gimana? Caranya kita seberangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih kita sering mengartikan Maha Suci Allah. Artinya apa? Kita baru hal segitu aja sudah tidak bisa memahami. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ternyata kita punya banyak keterbatasan. Tidakkah kita memperhatikan hal-hal yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa dari itu? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menata cakrawala jagat raya yang begitu luar biasa keteraturannya. Itu subhanallah, Maha Suci Allah dari segala keterbatasan, dari segala kekurangan. Peristiwa Isra dibandingkan dengan kekuasaan Allah dalam hal penciptaan
dan lain sebagainya, tentu ini tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala itu punya kuasa yang luar biasa. Hanya sekedar memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kalimat subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya, minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra yang dijelaskan di dalam Al-Quran, sampai-sampai ada satu nama Al-Quran, surat Al-Isra. Yang kedua itu Mi'raj. Kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran surat Al-Mi'raj, tapi ada satu surat yang maknanya hampir sama, yaitu surat Al-Ma'arij. Mi'raj, Ma'arij itu jamak taksir, ya, bentuk plural jadi dari Mi'raj itu Ma'arij. Kalau lihat di terjemah Kementerian Agama, Ma'arij itu diartikan tangga-tangga, ya, Ma'arij. Di surat Al-Ma'arij dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'ala sa'ilum bi'adabil waqi lil kafirina laisa lahu dafi' minallah dzil ma'arij. Ada kalimat minallah dzil ma'arij. Allah Subhanahu wa taala dzil ma'arij, yang memiliki al-ma'arij, tangga-tangga. Ayat selanjutnya menjelaskan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ta'ruju, naik, al malaikatu, malaikat, waruhu termasuk Jibril, ilaihi menghadap Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin dalam sehari, miqdaruhu ukuran kita, khamsina alfasanah 50.000 tahun. Jarak yang begitu jauh, kalau kita tempuh miqdaruhu khamsina alfasanah, jarak tempuh kita ke sana itu 50.000 tahun. Siapa yang mampu menempuh jarak itu dalam waktu singkat? 50.000 tahun. Kalau dalam semalam yang seharusnya 50.000 tahun, tinggal kita bagi kecepatan berapa untuk sampai ke sana. Tapi semua itu dengan kekuasaan Allah. Itu makna Mi'raj, artinya tangga. Ayat
menurut beberapa ahli sejarah itu pada tahun kedua sebelum hijrah. Jadi tahun kedua sebelum hijrah, 2 tahun setelah peristiwa Mi'raj itu baru Rasulullah SAW hijrah. Dan tahun itu juga di beberapa kitab sirah disebutkan sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Di tahun itu Rasulullah SAW ditinggalkan wafat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya yang senantiasa melindungi Rasulullah SAW dari gangguan fisik orang-orang yang menentang dakwahnya. Abu Thalib itu paman Rasulullah, karena Rasulullah SAW itu kan ditinggalkan wafat oleh bapaknya ketika dalam kandungan, setelah lahir di usia yang masih kanak-kanak dia ditinggalkan oleh ibunya. Selanjutnya dia diasuh oleh oleh eyangnya, oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, akhirnya dia ada dalam perlindungan pamannya, yaitu Abu Thalib. Itu kakak sulung dari ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Abdullah itu anak bungsu, ya. Kakaknya yang paling besar itu Abu Thalib. Abu Thalib ini yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Di tahun kedua sebelum hijrah itu pamannya wafat. Ketika pamannya masih hidup, tidak ada yang berani mengganggu kepada Rasulullah bersifat fisik. Ada yang mengganggu Rasulullah SAW dengan fisik, maka siapa saja itu harus berhadapan dengan Abu Thalib. Ya, di tahun itu juga Rasulullah SAW ditinggalkan wafat oleh istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka di tahun itu disebut Amul Huzni. Dan ketika mereka masih ada, Abu Thalib, Siti Khadijah, orang-orang musyrikin Quraisy, dia hanya berani mengganggu ke sahabat-sahabat Rasul, ke pengikut-pengikutnya. Kepada Rasulullah tidak ada yang berani mengganggu secara fisik. Contoh, Yasir itu sampai dibunuh karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sejarah, Yasir itu adalah seorang muslim yang pertama syahid di dalam Islam, itu Yasir. Mereka berani mengganggu secara fisik kepada sahabat-sahabat Rasulullah, tapi dia tidak berani mengganggu secara fisik kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masih ada yang melindunginya, yaitu Abu Thalib. Kedua, kita juga tahu bagaimana perlakuan orang yang menentang Rasulullah SAW. Mereka berani melakukan tindakan fisik itu kepada sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal itu disiksa secara fisik dan akhirnya itu ditolong oleh Abu Bakar dan dia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi gangguan-gangguan sebelumnya
itu dilakukan kepada sahabat-sahabat Rasul. Tetapi gangguan secara fisik tidak berani mereka lakukan kepada Rasulullah. Kenapa? Ada yang melindungi beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, siapa yang berani mengganggu kepada Muhammad, maka berhadapan dengan Abu Thalib. Di tahun kedua sebelum hijrah, dua orang yang sangat luar biasa membantu perjuangan Rasulullah itu wafat. Tahun itu disebut Amul Hujain. Mulai orang-orang musyrikin Quraisy itu berani mengganggu kepada Rasulullah secara fisik. Maka di tahun itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah apa yang didapat dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu. Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, dan perintah itu termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, tegakkan salat, liduluki samsi, ketika matahari ada di atasmu, itu salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, dan ketika masuk malam itu salat maghrib dan salat isya. Wa qur'anal fajri, dan kurun fajar yaitu salat subuh. Itu perintah salat yang 5 waktu. Pertanyaannya, apakah setelah turun perintah salat itu langsung Rasulullah SAW melaksanakan salat? Tentu tidak. Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat itu, beliau itu menunggu, kalau istilah kita bimteknya, bimbingan tekniknya, kaifiat salatnya, bagaimana kaifiat salat itu, bagaimana pelaksanaan salat itu, dan kaifiat salat, tata cara salat itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Dari bagaimana peragaan kaifiat salat itu langsung. Jadi kaifiat salat, pelaksanaan salat itu bukan ijtihad Nabi, bukan bikinan Rasulullah. Ya tidak ngarang-ngarang, tapi langsung itu bagaimana tata caranya, itu langsung dipandu oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabatnya, solu kama ro'aitumuni usolli. Solu, salatlah kalian, kama sebagaimana ro'aitum, kalian melihat, ni aku usolli, salat. Itu tentang kaifiat salat. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menjelaskan bahwa salat itu sesuatu yang penting, sehingga
Ada ulama yang menjelaskan perintah salat dalam Al-Qur'an itu ada aqimus salat itu dalam Al-Qur'an itu ada 18 ayat yang menjelaskan aqimus salat. Betapa pentingnya kita menegakkan salat. Haji Al-Quran satu ayat menjelaskan atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kalian haji dan umrah lillah, karena Allah. Tapi aqimus salat, perintah salat itu sampai 18 ayat. Aqimus salat wa atu zakat. Aqimus salat wa atu zakat. Itu sampai 18 ayat. Saum, perintah saum cukup satu ayat. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus syiyam. Tapi salat itu 18 perintah tegakkan salat. Ya, kalau perintah makan berapa ya? Itu 28 ayat. Berarti daripada salat lebih penting makan ya. Ya salat aja cuma 18. Ini perintah makan sampai 28. Ya bukan itu maksudnya. Kalau makan nggak usah diperintah. Tapi yang 28 itu bukan perintah makan, tapi hati-hati dalam makan. Tidak ada perintah makan itu hanya kulu wasrobu, makan minum, hanya itu tidak. Pasti ada kelanjutannya. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebihan. Itu bukan perintah makan, tapi makan jangan berlebihan. Kulu minat thayyibat, makanlah yang tayyib, yang baik-baik. Tapi kesananya wa'malus sholihat, dan beramal juga yang baik. Jangan makannya yang baik, amalnya enggak baik. Jadi itu bukan perintah makan, hati-hati makan. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, makan dari rizki yang kami berikan, halalan, yang halal, yang baik. Jadi itu perintah kita harus berhati-hati ya, dalam hal makan ya, itu. Jadi bukan, wah berarti kalau gitu mah karena lebih banyak perintah makan berarti makan lebih utama dari sholat ya. Jadi bukan perintah makannya, tapi wanti-wanti dalam hal makan ya, itu berhati-hati dalam hal makan ya. Sholat itu Rasulullah sampai mengatakan al-musalluna kasir, al-muqimuna qalil, atau terbalik al-muqimuna qalil, al-musalluna kasir. Yang sholat kasir banyak, al-muqimuna qalil, yang menegakkan sholat itu yang sedikit. Beda ya. Beda tentu perintah aqimus sholat, tegakkan sholat. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, buktinya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fawailul lil musallin ya. Wail, neraka, celaka, lil musallin, bagi orang yang
salat al-musallin, al-musallun disebutkan di situ. Berarti bukan al-muqimunas salat. Dia tidak menegakkan salat, tapi dia musallun, hanya salat saja. Ya. Dijelaskan alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang di mana mereka an salatihim sahun, dari salatnya lalai. Guru saya di pesantren, Allah yarham, itu menjelaskan. Jadi ada orang yang lalai itu, kalau di Al-Maun itu an dari, ya, ada dari sholat, ya, ada di dalam sholat, ada lalai kepada sholat, itu beda. Ya. Ada lalai kepada sholat, lalai kepada sholat. Rasulullah SAW itu pernah itu bersama sahabat ketika safar, kesiangan sholat subuh, matahari sudah terbit, baru bangun, belum sholat subuh. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk azan subuh, kesiangan. Berarti itu kepada sholat, ya, kepada sholat. Kita lupa belum sholat, maka sholatlah ketika kita ingat. Tertidur setelah sholat maghrib, bangun-bangun pas waktu subuh, kita belum sholat isya, laksanakan sholat isya. Itu lalai kepada sholat, ya, sholat ketika ingat. Ada lalai di dalam sholat. Banyak di antara kita pas sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar, pas rakaat kedua harusnya tasyahud, ya, harusnya duduk tasyahud, membaca at-tahiyat, kita lupa, langsung bangun. Ingat, baru ingat setelah bangun, setelah berdiri baru ingat. Oh, harusnya duduk tasyahud, itu lupa. Maka ketika selesai sujud sahwi, sujud sahwi. Ada lagi lalai di dalam sholat, ketika sholat, ya, pas kita lupa tadi itu 3 rakaat apa sudah 4 rakaat, harusnya isya atau duhur, asar itu 4 rakaat, kita baru sadar, oh kita baru tadi 3 rakaat, itu lupa di dalam sholat. Ketika ingat, kita berdiri lagi, tambah lagi 1 rakaat, dan diakhiri dengan sujud sahwi. Itu ketika kita lalai kepada waktu sholat, lalai di dalam sholat. Tapi ada fawailul lil musallin, ini bukan lalai kepada sholat, bukan lalai di dalam sholat, tapi alladzina hum an sholatihim, an itu dari, dia lalai dari sholat. Apa itu? Alladzina hum yura'un, mereka yang ingin dilihat orang. Wa yamna'unal ma'un, mereka yang tidak peduli dengan sekelilingnya, sekitarnya, ya. Artinya apa? Sholat tidak memberi dampak, sholatnya tidak ada bekas, ya, kepada perilaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sungguh sholat itu tanha, ya, idealnya sholat itu tanha, itu bisa berdampak mencegah anil fahsya
wal munkar. Ada ulama yang menjelaskan makna fahsya wal munkar. Kalau fahsya itu perbuatan yang buruk ya kepada dirinya, munkar itu buruk berdampak kepada yang lain. Itu fahsya wal munkar. Artinya sholat tidak berdampak. Oleh karena itu dalam momentum Rajab di mana Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj, ada perintah sholat. Mari kita evaluasi, mari kita perbaiki bagaimana dari kaifiyat sholat kita, bagaimana dari ekses ibadah sholat yang kita lakukan. Karena sholat itu kan dijelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhassabu bihil insan yaumal qiyamah as-sholat. Pertama diperiksa di hari kiamat itu sholat. Kadang-kadang kita menganggap sholat itu ya kebiasaan yang apa, tapi mari kita evaluasi sholat kita. Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, bagaimana kaifiyat sholat kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita karena tidak ada yang lebih rinci itu dalam kitab-kitab hadis itu tentang kaifiyat sholat itu sangat detail, sangat rinci. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia mengangkat kedua tangannya, rafa'a yadaihi hadwa min kibai, dijelaskan itu mengangkat yadaihi kedua tangannya hadwa min kibaihi di depan bahunya, jelas itu ada. Rafa'a yadaihi baina udunai, Rasulullah mengangkat kedua tangannya baina udunai, antara telinganya, itu jelas. Dan dia menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat, itu jelas. Bagaimana kita evaluasi kaifiyat salat kita, di samping itu juga kehusuan. As-salatu yunaji rabbah, salat itu yunaji rabbah, bermunajat dengan Allah. Dijelaskan yunaji rabbah ay yukhatib duna wasitah, berdialog tanpa perantara. Jadi yukhatib, berbicara ya, duna wasitah, tanpa perantara. Yunaji itu artinya kita berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana kita ketika kita berbicara dengan pimpinan kita, berbicara dengan atasan kita, tentu penuh dengan kehusuan. Tapi ketika kita sholat, itu ternyata sangat susah sekali untuk bisa khusyuk dalam sholat. Atau kadang-kadang mungkin karena kita tidak paham makna khusyuk. Banyak ulama menjelaskan tentang makna khusyuk, tapi ada yang penjelasan sangat-sangat sederhana, tapi cukup ya memberikan pemahaman secara utuh.
Imam Al-Ghazali menjelaskan makna al-khusyu itu, dia jelaskan khusyu ay al-khusyu ay hudurul qalbi. Khusyu itu hudurul qalbi, hadirnya hati. Ketika kita hadir di majelis taklim, hudurul qalbi, tidak hanya fisiknya yang hadir di sini, hatinya juga hadir. Banyak fisiknya hadir di sini, duduk di majelis, tapi hatinya ada yang ke pekerjaan di rumah, ada yang ke hal-hal lain. Hudurul qalbi. Jadi kita berhadapan dengan Allah secara fisik, juga hati kita. Itu makna al-khusyu yang dijelaskan oleh para ulama. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sementara itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ke depan juga ini akan mencoba mengetahui hal-hal berkaitan dengan bagaimana kaifiat sholat secara detil, secara rinci, berdasarkan apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis tentu yang sahih berkaitan dengan kaifiat sholat dan bacaan-bacaannya seperti apa, bacaan seperti apa. Karena kita paham bahwa sholat itu tadi sekali lagi jelaskan, ini bukan ijtihad Nabi, tapi ini langsung diajarkan, dipandu oleh malaikat Jibril. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ini betul-betul kita tidak bisa mengira-ngira, ya. Itu bukan kapasitas kita, ya, karena sholat itu yunaji robbah. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita, kualitas ibadah kita, karena nanti Allah juga akan menilai kita dalam dua hal, baik secara kuantitatif juga kualitatif. Ada hisab, ada hitungan, mungkin kuantitatif, tapi ada mizan, ada timbangan, bobot berat amal kita, kualitas ibadah yang kita lakukan. Tentu kita tidak meremehkan kuantitatif, apalagi kualitatif. Kita perbaiki kuantitatifnya juga kualitatif, dari volumenya juga dari kualitas ibadah kita. Itu saja kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilapan dosa kita, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menyampaikan akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.